Wanita itu bergumam saat ia tertidur. Ternyata ia bermimpi tentang suaminya, dan merindukan suaminya yang sedang bekerja selama 4 tahun. Seorang anak bangun karena mendengar suara itu. Ia menanyakan keadaan ibunya. Wanita itu berkata bahwa ia baik-baik saja. Ia hanya merasa sedikit tidak nyaman. Setelah membuat sang anak tidur kembali, ia dengan cepat berpakaian dan segera membuka pintu. Terjun ke sungai kecil yang tidak jauh dari rumahnya. Mencoba air dingin di sungai untuk menahan nafsunya. Ia sangat merindukan suaminya yang bernama Rudy saat ini. 4 tahun sebelumnya Rudy menggunakan 50 tembaga untuk menikahi Lala. Pada saat penutup kepalanya dibuka, kemunculan Lala langsung mengejutkan para tuan muda di seluruh desa. Terutama tuan muda Hamid yang bahkan tidak bisa duduk di kursi dengan benar. Rudy sangat senang sehingga ia tidak bisa menyembunyikannya. Keluarga Rudy tidak menyangka bahwa ia bisa menikahi seorang wanita yang begitu cantik. Ia benar-benar diberkati dengan 3 kehidupan. Pada malam pernikahan, Rudy duduk di tepi tempat tidur dan berbicara dengan Lala. Keluarga Rudy sangat miskin. Bahkan 50 tembaga itu ia meminjamnya pada seorang manajer bajingan di desa. Lala tidak peduli hal ini. Ia menghormati kepribadian Rudy yang jujur. Selama mereka berdua hidup bersama setiap harinya, semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi wanita cantik akan memiliki banyak kekurangan. Sejak bertemu Lala, mulai ada yang berbeda di hati Iman. Ia sering menggunakan nama sebagai penagih utang. Untuk menghampiri Lala dan melihatnya dengan mata penuh nafsu. Ia mengancam Rudy jika dalam sebulan Rudy tidak membayar utangnya, ia akan meningkatkan keuntungannya. Karena itu, Rudy merasa menderita dan putus asa. Bahkan jika ia melakukan semuanya, ia tidak dapat mengumpulkan uang untuk harga 50 tembaga itu. Setelah berpikir berkali-kali, ia ingin datang ke kota untuk bekerja. Jadi tidak hanya dapat membayar hutang. Ketika ia kembali, ia dapat membangun rumah yang lebih besar. Tapi kita berdua baru menikah, kata Lala. Pikiran Lala tentu diketahui oleh Rudy. Ia mengkhawatirkan Lala yang akan berada di rumah ini sendirian. Untuk membuat suaminya mendapatkan ketenangan pikiran untuk bekerja, Lala membagi 2 tali itu dan mengikat di pinggangnya. Ia pun bersumpah selama Rudy belum kembali ia tidak akan melepasnya. Mendengar itu Rudy tersenyum dan merasa nyaman. Ia tidak tahu keputusannya ini akan membuat pernikahannya terkubur. Setelah Rudy pergi, Lala baru mengetahui bahwa ia sedang hamil. Tapi ia masih sama seperti sebelumnya. Ia tetap bekerja. Tidak ada Rudy di sampingnya membuat Iman semakin menjadi-jadi. Pagi hari di tepi danau, Iman berani untuk menggoda Lala. Bahkan di malam hari Rudy memanjat jendela untuk melihatnya. Ia segera pergi karena merasa ketakutan dengan anjing itu. Jika tidak, Lala tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Setengah tahun telah berlalu, Rudy akhirnya mengirim uang. Lala dengan cepat memberikan uang itu kepada Iman. Ia harap setelah ini, mereka berdua tidak akan bersinggungan lagi. Tetapi setelah menerima uang itu ia tidak menerima pesan atau kabar dari suaminya. Hari itu ia pergi ke sungai kecil. Memastikan tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya, ia segera menanggalkan pakaian. Ia tidak tahu semua adegan itu disaksikan oleh Iman. Ia melihat Lala membuka baju dan mandi di tepi sungai. Postur anggun itu membuat Iman tidak bisa berhenti melihatnya. Tetapi Lala tidak menyadarinya sama sekali. Iman tidak tahan melihatnya. Ia segera berlari dan mendorong Lala ke atas tanah. Lala segera melawannya. Tetapi anggota tubuh ia yang lemah bukan lawan Iman sama sekali. Melihat Iman akan membuka seluruh pakaiannya, Lala pun berteriak. Untungnya, Derry mendengar suara teriakan dan bergegas untuk mendekat. Kemudian Derry berhasil menghentikan aksi Iman. Derry adalah saudara Rudy yang sangat baik. Ketika Rudy akan pergi ia meminta Derry untuk membantunya mengurus pekerjaan rumah. Jadi semasa kehamilan Lala, Derry telah banyak membantunya. Di sisi lain, setelah Iman dipukuli dan berlari dengan tergesa-gesa, ia kembali ke desa dan memfitnah dengan kejam. Dan mengatakan bahwa ia melihat Derry dan Lala sedang berduaan di danau. Ia dipukuli karena melihat hal itu. Dalam sekejap, seluruh warga desa mempercayainya, tetapi Lala tidak memedulikannya. Lagi pula, kecantikan Lala membuat semua wanita itu iri. Mereka semua mengutuk pasangan yang selingkuh itu dengan sebutan pelacur. Setelah beberapa saat Derry dan Lala akhirnya kembali. Melihat Iman menyebarkan omong kosong tentang dirinya, ia tidak memedulikannya, karena ia tahu meskipun mereka berkata jujur, takkan ada yang mempercayainya. Rumor juga telah menyebar keluar. Setelah mengetahuinya, ayah mertua Lala segera pergi untuk menuntut keadilan.
Ia tak peduli dengan tubuhnya yang sakit parah. Meski hujan deras, ia pergi ke rumah Derry. Tanpa diduga, di tengah jalan ia tiba-tiba jatuh ke tanah dan meninggal dunia. Tapi orang-orang yang banyak bicara di desa tidak tahan untuk berdiam diri. Ada banyak rumor tentang Lala dan Derry yang berselingkuh. Lama-kelamaan, ibu mertua pun percaya dengan rumor tersebut. Ia menanyakan tentang rumor itu pada Lala. Rumor itu tidak berdasar, tetapi Lala tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia hanya menggertakkan giginya. 1 tahun kemudian, anak itu sudah berangsur-angsur tumbuh dewasa. Tapi Rudy masih belum ada kabar. Ibu mertua merindukan putranya sampai jatuh sakit. Setiap hari ia harus mengandalkan obat-obatan untuk menyelamatkan hidupnya. Saat itu, Lala pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba ada ular berbisa yang mendekatinya. Lala terus memundurkan kakinya karena merasa ketakutan. Ia pun jatuh ke lereng gunung. Untungnya Derry datang dan menyelamatkannya. Ia bertanya kepada Derry, kenapa ia sangat menderita. Suaminya pergi bekerja selama 4 tahun dan tidak mengabarinya. Saat itu, Lala merasa ia jatuh cinta dengan Derry. Tetapi ia merasa ketakutan dan merasa tidak nyaman untuk melakukannya. Tetapi Derry meyakinkan Lala. Mereka pun menghabiskan waktu bersama di atas gunung itu. Tetapi saat Derry melepas tali merah dari pinggang Lala, ia segera menghentikan Derry. Ia ingat sumpahnya kepada suaminya. Jika suaminya belum kembali, ia tidak akan melepaskan tali merah itu. Derry juga tersadar. Ia memukul kepalanya tanpa henti. Kemudian mereka berdiam diri di sana selama beberapa waktu. Sejak saat itu, Lala berniat untuk menghindari Derry. Karena ingin segera melunasi hutangnya, Lala seperti orang yang memelihara babi dan menanam ladangnya. Ia mengandalkan dirinya sendiri untuk melunasi sisa hutang pada Iman. Tetapi Iman tidak membiarkannya. Ia tidak ingin Lala dengan mudah melewati harinya. Suatu hari, ia menyelinap ke rumah Lala. Saat Lala sedang mandi, ia mengambil tali merah itu dan menyimpannya di bawah tempat tidur Derry. Setelah itu, ia mulai menyebarkan berita di desa. Ia memberitahu jika Lala dan Derry sedang bersama. Sebagai buktinya, ada tali merah di bawah tempat tidur Derry. Ibu mertua dihasut oleh Iman dan pergi untuk memeriksanya. Dan benar saja di kamar Derry ia menemukan tali merah milik Lala. Ia kemudian duduk di atas tanah dan membuat keributan. Semua orang di desa berlarian untuk melihatnya. Mereka menjelaskan semuanya. Tetapi ibu mertua tidak mempercayainya. Sesampainya di rumah, ibu mertua sesegera meminum racun. Lala pun kemudian mengetahui bahwa ibu mertuanya sudah meninggal. Ia hanya bisa menahan rasa sakitnya. Setelah selesai mengurus urusan ibu mertuanya. Saat itu, Rudy telah meninggalkannya selama 8 tahun. Lala juga menerima kenyataan bahwa suaminya tidak kembali. Akhirnya ia melepas tali merah itu dan membakarnya. Kemudian ia memberanikan diri untuk menjahit sepasang sepatu untuk Derry. Ia memiliki pemikiran untuk menjalani hidup bersama dengan Derry. Derry pun sangat senang mengetahuinya. Sudah berapa tahun ia menunggu. Hari itu akhirnya keinginannya menjadi kenyataan. Tapi takdir selalu mempermainkannya. Sebelum keduanya menikah, 1 malam sebelumnya tiba-tiba Rudy kembali. Ternyata setelah ia pergi ke kota, ia ditipu untuk pergi ke Burma dan melakukan kerja paksa. Itu sebabnya ia tidak bisa menghubungi keluarganya selama beberapa tahun. Melihat suaminya yang datang kembali setelah lama menghilang, tidak ada kegembiraan di wajah Lala. Setelah Derry mengetahui bahwa saudaranya telah kembali, ia tidak tahu bagaimana menghadapi hubungan 3 arah itu. Jadi ia membawa barang-barangnya dan pergi bekerja keluar kota. Pada akhirnya, Rudy dan Lala berbicara tentang perceraian. Rudy juga mengetahui bahwa mereka tidak bisa seperti sebelumnya. Lala masih sama seperti sebelumnya. Setiap hari ia akan berdiri di depan pintu desa untuk menunggu. Yang berbeda hanyalah orang yang ditunggunya sekarang adalah Derry. Cerita pun berakhir. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video